Kan iblis bisikin Yudas ya. Betul. Yudas untuk penebusan dosa manusia. Bukan untuk penebusan dosa. Terus? Untuk supaya orang-orang menemukan di mana Yesus berada. Pas disalib, salib itu gunanya apa, Bang? Begini, nah ini supaya Anda paham. Dengarkan. Oke. Begini. Oke. Ini juga banyak orang-orang Kristen yang dalam tanda kutip ya, pemahamannya itu salah. Jadi membuat orang Islam berpikir bahwa itu adalah pandangan orang-orang Kristen. Begini, penyaliban itu bukan kehendak Bapa di surga. Penyaliban itu kehendak daripada iblis. Bentar. Tapi ada yang komen tadi, Bang. Ya, makanya Penyaliban kamu kalau belajar Kristen terhadap sama Bible. Dengarkan ini, biar Anda paham. Oke. Iblis ingin membinasakan Yesus. Ada ayatnya, saya tunjukkan ayatnya. Kalau kita ngomong pakai dalil, saya tunjukkan. Jadi penyaliban itu bukan kehendak Bapa di sorga. Penyaliban itu kehendak daripada iblis. Nih, saya kasih tunjuk ayatnya ya. Perhatikan. 1 Korintus 2 ayat yang ke-8. Sabar, masih blur ya Bang ya, sabar Bang ya. Ini. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Kalau dalam terjemahan-terjemahan yang lain, kita lihat ya, contoh misalnya terjemahan sederhana Indonesia nih. Nih, sebelumnya para penguasa dan raja-raja dunia ini tidak pernah mengerti ilmu tersebut. Andai mereka mengerti, tentu mereka tidak akan menyalibkan Yesus, Tuhan kita yang mulia. Jadi, penyaliban itu adalah kehendak daripada iblis. Lalu kenapa sekarang penyaliban itu justru sebaliknya malah mendatangkan keselamatan? Jadi begini Bang, kehendak Bapa di surga itu supaya Yesus menghadapi penyaliban itu. Oke. Jadi kehendak Bapa di surga supaya Yesus tidak lari dari penyaliban itu. Tetapi dihadapi penyaliban itu. Bapa di surga ingin supaya Yesus taat sampai mati. Apapun resikonya, sekalipun itu hukuman mati, sekalipun itu penyaliban, Bapa di surga ingin Yesus hadapi itu. Minum cawan itu. Nah, ketika Yesus taat sampai mati, ketika Yesus disalibkan dan taat tidak lari dari penyaliban seperti pengecut, seperti Isa di dalam Al-Quran, maka salib yang tadinya merupakan sebuah lambang penghukuman hati itu dibalik menjadi sebaliknya, menjadi berkat. Jadi justru ketaatan Yesus itu mendatangkan keselamatan. Contohnya begini, saya kasih contoh. Ketika Anda seorang prajurit yang sejati, Anda disuruh perang ke medan perang. Pasti jenderal Anda, pemimpin Anda mau berperang itu sampai titik darah penghabisan. Anda tidak lari dari medan perang itu. Tetapi apakah jenderal Anda ingin supaya Anda mati? Tentu tidak. Tetapi kalaupun Anda mati, jenderal Anda itu tidak ingin Anda lari dari situ. Paham nggak maksud saya? Oke, paham. Nah, ketika misalnya Anda gugur di medan perang, pastilah jenderal Anda itu akan menganugerahkan kepada Anda sebuah reward, sebuah hadiah. Yaitu apa? Ya, kemenangan, bahwa Anda itu dianggap sebagai pahlawan. Nah, seperti itu. Ini bahasa-bahasa yang supaya Anda mengerti ya. Jadi, keinginan Bapa di surga adalah supaya Yesus menghadapi itu, menghadapi salib itu. Berarti Nah, keinginan ketika Bapak Yesus di taat surga sampai mati menghadapi salib itu, Bapa di surga memberikan kepadanya segala yang di langit dan yang di bumi. Makanya ketika Yesus bangkit dikatakan segala kuasa dan di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena apa? Karena dia taat sampai mati. Apakah ketika iblis merasuki Yudas supaya Yesus disalib, mereka adalah pahlawan? Nah, betul. Saya sudah jawab tadi, tidak. Yang pahlawan itu adalah Yesus yang taat berani menghadapi penyaliban itu.
Makanya keinginan Bapa di surga supaya Yesus minum konsekuensi itu, cawan itu. Sekalipun disalibkan, hadapi. Itu keinginan Bapa di surga. Sedangkan penyaliban itu keinginan daripada setan. Keinginan daripada setan itu untuk membinasakan Yesus. Keinginan Bapa adalah supaya Yesus menghadapi setan itu. Walaupun mati. Di mata orang yang menyalibkannya, memang Yesus kalah. Ketika mereka menertawakan Yesus, lihat orang lain dia selamatkan. Dirinya tidak diselamatkan. Memang di mata orang lain nampaknya Yesus kalah. Di mata orang lain. Tetapi tidak di mata Bapa di surga. Karena apa yang dilihat Bapa di surga bukan sama dengan yang dilihat manusia. Karena Yesus taat sampai dia mati, maka Bapa di surga menganugerahkan kepadanya segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Begitu. Oke. Jadi karena Yesus sudah melakukan untuk kami, jadi sebenarnya apa sih keinginan Bapa di surga kepada umat manusia? Supaya manusia itu taat sampai mati kepada dia. Sempurna, hidup kudus, tidak bercacat celah. Tidak ada orang yang bisa melakukan itu. Yang melakukan itu Yesus. Maka Yesus sudah melakukan segala tuntutan hukum Taurat itu. Jadi kami ini dikasih gratis. Udah ada satu orang yang lakuin, yaitu Yesus. Maka kami melakukan segala tuntutan hukum Taurat itu. Oke.